Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Tadi saudara mengatakan bahwa mobil saudara Ferdi Sambo membeli mobil Sepeda motor yang mulia. sepeda motor di atas namakan saudara. Siap yang mulia, atas nama saya di Brebes. Kenapa? Kurang tahu yang mulia. Kemarin pada saat saudara pada waktu pemeriksaan saudara saksi-saksi, Ferdi Sambo juga mengatakan bahwa dari BNI bahwa Siap. uang yang berada di rekening saudara pun itu juga atas nama uangnya Ferdi Sambo. Siap, betul yang mulia. Dulu pun waktu di Brebes sempat saya membuka rekening BNI juga yang mulia, atas nama saya. Oh, di Brebes juga begitu. Sempat membuka rekening BNI juga atas nama saya untuk keperluan waktu itu anaknya masih suka main game yang mulia. Jadi dari situ untuk keperluan main game. Kenapa tidak pakai rekening atas nama Ferdi Sambo sendiri? Kenapa harus pakai pinjam nama saudara gitu? Saya kurang tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Selain rekening, apa lagi yang aset dari saudara Ferdi Sambo itu didaftarkan atas nama saudara? Setahu saya cuma motor Honda Beat waktu itu karena beliau di Brebes mungkin untuk pendaftarannya biar lebih gampang kan harus pakai KTP Brebes sama rekening aja yang mulia. Sama rekening. Yang lain tidak ada ya? Siap yang mulia. Rekening yang didaftarkan atas nama saudara itu cuman itu saja atau ada rekening lain? Ada rekening BCA kalau nggak salah yang mulia. Ada berapa rekening? Ada 2. Ada 2 yang mulia. Di BNI ada berapa rekening? Di BNI 1 rekening yang Di mulia. BNI 1 rekening. Siap. Yang di BCA? Seingat saya 1 rekening juga yang mulia. 1 rekening juga. Dan itu memang uang itu miliknya saudara Ferdi Sambo? Siap yang mulia. Yang ada di untuk operasional Magelang. Semua. Oh, untuk operasional Magelang lah. Siap. Tapi kan di BNI saudara sudah diberikan uang 600 juta kemarin hasil dari BNI itu. 400 juta yang mulia, terus ditambah dengan yang pemindahan itu jadi 600. Oke, 600. Ya, 400 terusan jadi 600. Nah, yang di Siap. BCA ada berapa? Saya ingat saudara. Saya tidak hafal yang mulia. Saudara tidak hafal. Lebih dari 100 juta? Sepertinya lebih yang mulia. Sepertinya begitu, oke. Kemudian tadi saudara pada waktu tahun 2018 sempat digodain sama saudara Putri supaya pindah ke Jakarta. Dan saudara belum mau ya. Tadi kan ceritanya begitu ya. Siap, di 2018 sempat ditawarkan untuk ditawarkan membantu. Ya kan. Siap. Ya dibecandain tadi, kamu sombong kan begitu ya. Di 2021 Oh, itu 2021 baru disampaikan kamu sombong. Nah, itu bulan apa tepatnya? Seingat saya Februari yang mulia. Februari. Saat itu saudara Ferdi Sambo menjabat sebagai apa? Setahu saya sudah Kadif Propam yang mulia. Oh, 2021 Februari 2021 saudara Ferdi Sambo sebagai Kabid Propam. Kemudian setelah saudara pulang dari Jakarta langsung keluar TR atau bagaimana? Itu by phone yang mulia. Oh, hanya sebagai lewat telepon. Nah, Lewat terus telepon. Siap. keluar TR-nya kapan? Seingat saya tanggal 9 Februari kalau nggak salah yang mulia. 9 Februari saudara keluar TR Siap. di BKO kan ke di Propam Polri. di BKO kan ke di Propam Polri sebagai Tulisannya di surat hanya sebagai BKO di Propam Polri. oh, seingat hanya saya. sebagai BKO di Propam Polri. Siap. Kemudian saudara ikut pada saudara Ferdi Sambo. Siap yang mulia. Terus dari bulan Februari sampai dengan itu sejak dari tahun bulan Februari 2021 saudara langsung ditempatkan di Magelang atau bagaimana? Coba ceritakan. Belum yang mulia, karena waktu saya menghadap pertama kali di Jakarta yang mulia, waktu itu masih COVID, jadi Ya. untuk sekolah
Taruna Nusantara juga belum ada pembelajaran secara tatap muka, masih online. Jadi waktu itu saya ditempatkan di rumah dulu yang mulia, tapi ikut Bapak ke kantor. Terus kalau pas 1 minggu setelah ikut Bapak ke kantor, saya standby di kediaman. Nah di situ saya diajari untuk mengurus keperluan rumah tangga awalnya. Yang mulia. Oh, saudara tidak dipilih untuk menjadi ajudan ya? Waktu itu sempat menjadi ajudan Bapak yang mulia. Waktu itu sempat menjadi ajudan saudara Ferdi Sambo. Siap. Sejak kapan hingga kapan? Dari awal masuk itu Februari itu kami awal-awal masuk ikut Bapak dulu ke kantor yang mulia. Diajari oleh yang sudah lebih dulu ikut supaya tahu apa situasi di Mabes itu seperti apa. Nanti kalau jika untuk kedepannya bisa cepat menyesuaikan. Terus setelah itu lepas dinas saya di kediaman untuk ngurus rumah tangga, diajari untuk keperluan-keperluan rumah tangga itu seperti apa. Nanti kamu yang memanage apa-apa yang dibutuhkan di rumah tangga itu. Setelah itu 1 minggu itu naik lagi, ajudan lagi, seperti itu yang mulia. Saat itu tadi saudara mengatakan ada yang ngajarin. Saat itu siapa yang ngajarin saudara? Yang lebih dulu ikut Bapak yaitu Mas Rukas, Ya. terus Daden, Yosua, Matius. Oh, Lukas, Daden, Yosua, Matius. Siap yang mulia. Mereka yang ngajarin saudara. Siap yang mulia. Tapi saudara yang paling senior di antara mereka Siap, secara kepangkatan. Secara pangkatan saya paling senior, tapi untuk kebiasaan yang baru, Ya, saya saudara baru itu. Dalam rangka saudara tadi kan mengatakan dibukakan nomor rekening ya untuk menjaga, untuk ngurusin anak dari saudara Ferdi Sambo. Siap. Ya, BNI dan BCA tadi. Siap yang mulia. Berarti semua uang yang saudara kelola itu untuk apa? Waktu awalnya masih di Jakarta yang mulia. Waktu itu masih dipakai untuk keperluan Jakarta juga, karena belum ada kas Jakarta lah gitu. Setelah saya di Magelang, sebagian besar untuk keperluan pembayaran kayak sekolah yang mulia, pembayaran SPP sekolah kami bayarkan biasanya langsung 1 tahun. Terus untuk keperluan rumah itu kayak listrik, air, sama keperluan kalau Mas Brata pulang pakai pesawat untuk kita beli tiket, dan pernah juga untuk kayak bantuan ke SMATN. Saya ambil dari rekening itu. Siap. Sebulan saudara dikirimin berapa dalam rekening itu? Tidak pasti yang mulia. Waktu itu dari awal sampai seingat saya tidak pernah mengecek yang masuk. Saldo uang masuk? Iya, saya hanya melaporkan, saya tidak mengingat kapan dikirim, kapan enggak, tapi kalau pas tiap bulan itu, awal bulan saya screenshot saldo rekening itu, saya kirimkan ke Ibu untuk pelaporan bahwa awal bulan sekian, nanti untuk akhir bulan berikut saya catat di bukunya kalau nggak salah kemarin ya, ada di buku sini. Kemarin itu ya. Iya. Akhir bulan itu saya laporkan ke Ibu dengan sisa saldo sekian gitu. Saya laporkan lewat chat. Berikut screenshot pengeluarannya. Kenapa harus pakai sampai 2 rekening? Kurang tahu yang mulia. Oke. Kemarin diceritakan saudara Richard, terdakwa Richard di persidangan bahwa pada tanggal 1 Juli saudara tidak ada di Magelang. Tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli saya masih di Jakarta yang mulia. Sejak kapan saudara di Jakarta itu? Saya lupa tanggalnya yang mulia. Waktu itu ada habis karya wisata di Surabaya untuk SMATN. Selesai dari itu sehari setelahnya baru kembali ke Jakarta. Saya bersama Mas Brata itu di sekitar bulan Juni akhir lah. Cuma Juni tanggalnya akhir. saya lupa. Siap.
Juni akhir kembali libur sekolahnya Mas Prata. libur sekolah dan saudara ikut ke Jakarta. Ikut ke Jakarta yang mulia. Kalau saudara bertemu dengan tadi terdakwa Richard maupun korban Joshua, itu kalau saudara pas ke Jakarta. Siap yang mulia. Kalau Joshua pernah ketemu di Magelang juga karena sempat beberapa kali ke Magelang bersama ibu. Sepengetahuan saudara, Joshua itu sebagai apa? Sepengetahuan saya, kalau dulunya kan sebagai driver ajudan Bapak. Setelah saya ke Magelang, pengetahuan saya ditugaskan untuk menggantikan yang biasanya saya urus di rumah tangga. Mengelola keuangan di rumah tangga untuk keperluan rumah aja, kayak belanja bulanan ataupun mingguan. Untuk masak gitu. Selain itu? Sepengetahuan saya hanya itu yang mulia. Hanya standby di Magelang untuk keperluan itu sebagai, kalau bahasa kami karungga, tapi sebenarnya nggak ada karungga. Ya, bahasanya. Gitu. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Setelah singkat cerita sampai kediaman lah ya, sampai kediaman, saya masuk ke dalam rumah, tidak ada orang di bawah, tidak ada siapapun. Oh,
Terus saya naik ke lantai 2 karena tadi yang menelpon Richard kan ibu. Ada apa? Saya naik ke lantai 2, terus saya lihat Susi nangis. Duduk di depan itu nangis loh. Terus ketemu Om Kuat di sebelahnya tapi berdiri. Terus Om Kuat kayak apa ya? Kayak bahasanya gemerungsung lah yang mulia. Terus saya tanya, ada apa Om? Nah, Om Kuat di situ. Tadi saya lihat Joshua naik turun tangga. Saya samperin malah lari. Terus saya lihat ke atas ibu udah tergeletak. Saya sempat kejar pakai pisau gitu yang mulia. Oh, lihat ibu gitu. Terus saya masuk yang mulia ke dalam kamar. Terus di situ saya duduk di bawah lantai. Saya mencoba menanyakan ke ibu. Waktu itu ibu tiduran. Terus izin ibu, ada apa ibu, izin. Diem terus, Yosua di mana dek? Yosua ibu, siap ibu. Saya berdiri, saya turun, saya cari Yosua dulu di ruang tengah itu, ke belakang juga, ke arah laundry. Enggak ada, saya lihat ke depan enggak ada, terus saya ke kamar belakang. Di kamar belakang itu saya bertemu Susi. Saya tanyakan, ada lihat Joshua enggak? Enggak Om. Terus saya ke arah garasi juga ada, saya dari Richard sama Om Kuat. Lihat Joshua enggak? Enggak Bang. Om Kuat enggak, saya enggak ingat jawab apa. Terus saya masuk lagi. Richard mengikuti. Mungkin karena tahu saya nyari Joshua, dia respect mengikuti saya. Terus saya masuk ke kamar ADC, kamar yang di depan yang biasa ditempati ADC itu di lantai 1. Saya buka kamar, tidak ada Joshua juga, Richard juga ikut ke situ. Terus saya tanya, Chat, karena saya lihat ada stayer kan di situ yang mulia, ada senjata stayer di sebelah tempat tidur sama lemari. Chat, senjata Joshua mana ya? Terus saya buka lemari, ada ternyata yang mulia di lemari pakaian itu. Saya ambil, terus saya ambil juga senjata stayer. Terus saya bawa ke atas, tapi waktu itu saya memang nggak menyampaikan apa-apa ke Richard, dan Richard juga nggak menanyakan apa-apa ke saya. Saya bawa ke atas, saya simpan di kamarnya Mas Brata. Saya kunci, saya taruh kuncinya, terus saya turun lagi. Saya nggak tahu posisinya Richard di mana, terus saya keluar lewat pintu depan yang mulia. Di luar pintu depan saya lihat Joshua ada di ujung depan garasi tetangga, tapi yang ujung sana. Nah, di situ loh, itu Joshua. Saya samperin. Yes, ada apa? Nggak tahu Bang, kenapa itu Kuat tiba-tiba marah sama saya? Loh, tadi Kuat menceritakan kalau dia lihat Joshua kayak naik turun tangga ragu-ragu yang saya tangkap waktu itu, terus sampai dikejar pakai pisau. Kenapa? Terus ini bilangnya nggak tahu kenapa Kuat marah-marah. Terus, ayo kamu dicari ibu, Yos. Nggak mau saya. Karena waktu itu kan sambil jalan yang mulia, sambil jalan ke arah depan garasinya rumah yang kediaman yang saya tempati itu. Dan Om Kuat ada di garasi, mungkin melihat Om Kuat, nggak mau saya sambil lihat garasi. Iya, emangnya kenapa? Ya nggak tahu Bang, kenapa itu Kuat tiba-tiba marah sama saya? Loh, yaudah sabar dulu, yaudah tarik nafas dulu. Terus dia duduk yang mulia di pembatas garasi antara garasi kami dengan garasi tetangga. Duduk di situ, saya biarkan aja, terus saya jalan ke arah garasi. Saya nggak lihat Joshua, terus saya ke depan lagi. Karena saya pikir Joshua dicari ibu yang mulia. Saya ke depan lagi, saya lihat terus Joshua jalan ke saya, terus gimana? Ayo dicari ibu loh. Oh dicari ibu, dipanggil ibu. Diem terus. Yuk, sama saya kok, sama saya. Tenang aja Kuat, nggak ngapa-ngapain, sama saya. Terus, yaudah Bang, masuk. Dia di depan yang mulia, masuk ke lewat garasi. Melewati Om Kuat sama Richard. Waktu itu memang ada sempet tatap-tatapan yang mulia, cuma udah, tak bilang gitu.
udah. Terus masuk ke kamarnya Susi, lewat kamar Susi, masuk, naik ke atas yang mulia. Naik ke atas, terus saya sampaikan pintu kamar ibu kan setengah, hampir tertutup, tapi nggak tertutup. Saya buka, izin ibu, ini Joshua ibu. Terus ibu cuma yang, karena kondisinya waktu itu saya lihat, pucat lemah gitu yang mulia. Cuma diem aja tiduran itu, terus Joshua masuk melewati saya. Waktu itu Joshua langsung kayak gini yang mulia. Terus duduk di situ, terus saya lihat, saya nggak dicari, maksudnya saya nggak itu, saya yaudah saya tutup aja pintu yang RAM, karena pintunya ada dua yang mulia, yang dalam buka ke dalam, yang RAM buka keluar. Yang pintu dalam setengah tertutup, jadi saya tutup yang pintu RAM. Terus setelah itu saya hanya berdiri di daerah situ aja yang mulia, di lorong itu, sambil sesekali melihat ke arah dalam yang mulia. Karena saya tidak tahu masalah ini masalah apa. Setahu saya dari cerita Om Kuat, berarti masalahnya ada perselisihan antara Om Kuat dengan Joshua, ada selisih paham gitu kan. Ya. Siap. Selama berapa lama Joshua berdua dengan saudara Putri di dalam? Tidak terlalu lama yang mulia waktu itu. Apa yang dibicarakan saudara tahu? Saya sempat kepo yang mulia, maksudnya sempat apa sih, ada apa sebenarnya. Saya coba-coba dengar, tapi pas diem saya dengar cuma kayak yang gitu aja yang mulia. Jadi pas kayak gini, pas kayak ada pembicaraan tapi yang kecil yang mulia. Saudara tidak tahu? Siap, saya sempat mencari tahu berapa juga. Lama? Kurang dari 10 menitan lah yang mulia. Kurang dari 10 menit. Siap. Oke. Tadi saudara menemukan saudara Putri, di situ ada saudara terdakwa Kuat dan saudara Susi. Siap, di lantai 2 ada Posisi Putri Chandrawati sedang apa pada saat itu? Pada saat pertama saya ketemu dengan Om Kuat, suruh lihat ibu, itu ibu sudah tiduran yang mulia. Oh, sudah tiduran di atas tempat tidur? Iya, yang mulia, sudah bukan tiduran. terduduk lagi? Bukan, Oke. tiduran tapi bukan yang tidur. Ini kayak bersandar gitu yang mulia. Terus saudara tadi cerita, sudah saya kejar pakai pisau, saudara Kuat, kan tadi mengatakan begitu kan? Oke. Terdakwa Kuat mengatakan dia saya kejar pakai pisau. Siap. Dalam benak saudara saat itu, kenapa harus dikejar pakai pisau? Waktu itu saya cuma pikir ini ada selisih paham yang mulia. Ya makanya ada selisih paham, jadi bukan bercanda. Siap. Apakah selama, kan paling lama di antara para terdakwa, di antara para saksi ini yang paling lama ketemu dengan Kuat ini kan saudara? Siap yang mulia. Apakah karakter Kuat itu memang seperti itu? Setahu saya ya tidak pernah sih mengejar pakai pisau kalau sepengetahuan saya di Magelang yang mulia. Nah, berarti kan ketika dia sudah mengejar pakai pisau berarti ada sesuatu yang besar kan? Benar gak? Waktu itu saya hanya berpikiran kalau ada perselisihan antara Kuat sama Joshua yang mulia. Masalah artinya saudara belum tahu apa masalahnya? Belum tahu yang mulia. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pihak BKSDA menghalau 2 gajah liar yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Gajah dihalau ke hutan lindung. Beginilah saat para mahot atau pawang gajah BKSDA Aceh berusaha menemukan 2 gajah liar yang bersembunyi di hutan kecil di tengah-tengah perkebunan warga Desa Kapak Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gajah berasal dari hutan lebat dengan luas belasan hektar yang dikelilingi perkebunan warga, sehingga memancing gajah keluar hutan karena sumber makanan lebih banyak. Petugas harus memanjat pohon dan meledakkan petasan untuk memantau pergerakan gajah, sehingga gajah bisa digiring kembali ke habitatnya. Selain pawang, 2 ekor gajah telati juga dilibatkan untuk menggiring gajah liar menjauhi area pemukiman warga di perbatasan Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Itu emang dia memutar tuh di ada hutan kecil. Hutan kecil itu pun dia bekas ladang masyarakat. Ladang masyarakat, nanti dia turun ke ladang lagi. Ya gitulah, kita kejar sini, lari dia ke sana. Cuman siap melingkar-lingkar aja, nggak mau yang ke arah yang kita tujukan gitu. Gajah liar aktif malam hari dan bersembunyi siang hari. Ini menjadi kendala petugas saat menggiring mereka kembali ke habitatnya. Dari Sabulu Salam Aceh, Muhammad Roni, TV One, mengabarkan. Dua ular piton ditangkap petugas pemadam kebakaran di plafon rumah warga di Pekanbaru, Riau. Ular ini berada di rumah warga di Jalan Bintara, Kecamatan Payung, Sekaki. Ular diperkirakan masuk ke rumah melalui pohon besar yang bersentuhan dengan bagian atap. Sebelumnya, petugas curiga dengan suara-suara aneh dari atas plafon. Proses evakuasi pun berlangsung cepat. Panjang 2 ular tersebut mencapai 3 meter. Sementara di pohon yang berada di samping rumah tersebut, petugas pemadam kebakaran menemukan sarang ular dengan sejumlah telur piton di dalamnya. Piton dan telur-telurnya kemudian diserahkan ke kebun binatang Kasangkulim di Kabupaten Kampar. Pemirsa, jalan penghubung antar kota kabupaten di Labuhan Batu Selatan ambles dan berlubang. Kondisi ini membahayakan warga dan pengguna jalan yang melintas. Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum yang menghubungkan Kota Pinang, Labusel, Gunung Tua, Kabupaten Paluta yang terletak di Dusun Simandiangin, ambles dan longsor. Jalan yang ambles membentuk lubang yang cukup lebar dan dalam hingga nyaris memutuskan akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan 2 kota kabupaten tersebut. Kondisi jalan ini terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah ini. Meskipun kondisi jalan ambles dan longsor, warga masih menggunakan sebagian jalan yang masih bisa digunakan. Warga mengaku terpaksa melintas dalam kondisi jalan ambles karena tak ada jalan alternatif lainnya. Warga pun berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar jalan tersebut cepat diperbaiki karena jalan ini akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa kota kabupaten lainnya. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.